Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bikin Nafas Sadar Allah. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sibghah. Jadi sibghah ini merupakan hasil daripada nafi isbat. Ya, nafi isbat itu meniadakan nafi dan isbat, mengisi atau mengisbatkan itu mengisi. Jadi ini sebuah afirmasi, ya, afirmasi tidak ada yang ada kecuali yang ada. Tidak ada kekuatan, hanya kekuatan Allah. Tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Jadi di sini kita sudah tidak menggunakan lagi hal-hal lain, istilah-istilah lain, konsep-konsep lain. Jadi yang ada hanya Allah. Ini merupakan pemurnian tauhid, di mana la ilaha itu nafi, illallah itu isbat. Ya, jadi sudah tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Bagaimana dengan Nur Muhammad? Tidak ada. Tidak ada Nur Muhammad. Karena yang ada hanya Allah. Allah dan Nur Muhammad itu jelas berbeda. Jadi Nur Muhammad itu sebuah konsep yang dibuat oleh ulama-ulama zaman dulu, di mana itu dalilnya hadis maupun Quran itu tidak ada. Jadi secara kita ke Allah itu ya murni. Tidak ada konsep-konsep lain selain la ilaha illallah. Jadi kalau sudah la ilaha illallah ya sudah. Nah, untuk bisa sibghah, maka kita harus bisa meniadakan semua yang ada itu. Ya, meniadakan Nur Muhammad, meniadakan diri kita, meniadakan semua yang ada di dalam pikiran kita, meniadakan semua yang di dalam rasa. Maka kalau kita ke Allah itu masih ada rasa cinta, rasa-rasa yang ke Allah itu harus diabaikan. Kalau berdiam di rasa cinta, maka itu masih dirasa. Ya, rasa. Ya. Kita harus jelas membedakan mana yang sadar dan mana yang rasa, itu jelas beda. Rasa sejati, enggak ada rasa sejati, rasa ya rasa. Gitu. Jadi kita betul-betul memurnikan. Ya terserah kalau konsep lain, konsep kejawen atau konsep yang lain terserah. Tapi untuk yang Islam ini betul-betul meniadakan rasa, meniadakan rasa, meniadakan pikir. Artinya mengabaikan, kita fokus kepada kesadaran akan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Artinya tidak serupa itu berarti kita nafikan, kan? Nah, tidak serupa dengan apapun lah. Yang tidak serupa dengan apapun itu siapa? Allah, illallah. Jadi la ilaha itu adalah tidak serupa dengan apapun, illallah itu adalah Allah, atau isbatnya adalah Allah. Kalau kita tidak berhasil atau kita tidak mau meniadakan, kita masih tergantung dengan mursyid-mursyid, kita masih tergantung dengan ulama-ulama, kita masih tergantung dengan hal-hal lain. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah di dalam proses Isra Mi'raj? Ya, beliau ketemu dengan leluhur-leluhur beliau, para nabi-nabi, tapi diabaikan semua. Diabaikan artinya apa? Ditinggal. Karena kita mau ke Allah. Rasulullah itu mau ke Allah. Jadi menafikan semua, sampai malaikat Jibril juga dinafikan. Sehingga betul-betul lah ketemu dengan Allah, zat yang tidak serupa dengan
apapun. Ya, kira ini sangat jelas. Kalau ada yang menganggap bahwa ada di antara kita dan Allah, itu berarti sudah berlawanan dengan tauhid la ilaha illallah. Kalau masih ada Nur Muhammad, berarti itu masih ada selain Allah. Siapa? Nur Muhammad. Iya kan? Nah, karena Nur Muhammad dan Allah itu beda. Ini yang diada-adakan Nur Muhammad. Nah, ini yang mulia. Dan Rasulullah mengajarkan tidak ke Nur Muhammad. Rasulullah mengajarkan ke Allah. Baik. Ini maaf agak tegas. Agar apa, tauhid kita itu betul-betul murni. Kalau mau ke Allah ya ke Allah. Ya, anggapan juga bahwa kalau kita ke Allah itu enak kalau dengan para aulia-aulia. Yang pertama, taunya dia aulia dari mana? Ada sertifikatnya, ada ijazahnya, ada stempel aulia, kan nggak ada. Bagaimana kita bisa yakin bahwa dia adalah aulia? Nggak ada yang tahu. Terus bagaimana kita mau menjadikan dia sebagai penolong-penolong? Padahal Allah sendiri nggak ada penolong-penolong selain Allah yang menolong untuk ke Allah. Nah, jadi tiadakanlah mursyid-mursyid itu ketika ke Allah ya, bukan ketika belajar. Tiadakanlah semua ini. Tiadakanlah Allah, tiadakanlah selain Allah. Mursyid itu bukan Allah. Nabi Muhammad pun juga bukan Allah. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk terus ke Allah, langsung ke Allah. Loh, kenapa saya ketika ke Allah itu tidak ada perantara antara saya dan Allah? Karena saya mengikuti ajarannya Rasulullah. Bukan saya menjadikan Rasulullah itu di antara saya dan Allah. Ini ketika ke Allah. Tapi cara yang saya pakai itu cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa? La ilaha illallah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya saya ini Allah, tidak ada Tuhan. Ini wajah tu wajhiya lilladzi. Di mana letak Rasulullahnya? Kan nggak ada. Rasulullah ini adalah penyampai. Beliau ini bukan perantara. Beliau ini bukan satu yang bisa mengantarkan kita, tidak. Jadi Rasulullah itu diutus sama Allah untuk membawa risalah bagaimana umat ini, manusia ini bisa langsung ke Allah. Jadi jangan dianggap kalau saya tidak menggunakan Rasulullah itu artinya saya menyepelekan Rasulullah. Tidak, sama sekali. Justru saya menjunjung tinggi ajaran Rasulullah dan saya amalkan. Karena Rasulullah tidak mengajarkan bahwa Rasulullah itu sebagai perantara, nggak ada. Rasulullah mengajarkan begitu. Apalagi pakai konsep Nur Muhammad, nggak ada. Nah, ini yang harus betul-betul murni. Karena ajaran Rasulullah itu ajaran kemurnian, bukan ajaran campur aduk. Mungkin dengan agama-agama lain menjadikan para nabi itu sebagai Tuhan. Ya monggo saja, kan agama lain. Kalau agama Islam ini lain. Agama Islam, agama yang betul-betul murni, yang mengarahkan hambanya untuk laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak. Tuhannya orang Islam itu tidak serupa dengan apapun, tidak berupa benda, tidak berupa imajinasi. Ya, ini pemurnian tauhid di mana tidak ada yang ada kecuali. Nah, setelah Nabi isbat betul-betul bisa diterima. Tidak semua orang bisa menerima. Tentang Nur Muhammad aja banyak yang nggak terima. Tentang bagaimana kok Allah harus pakai wali-wali, pakai aulia-aulia, itu pun banyak yang nggak nerima. Selama dia nggak nerima, dia tidak akan bisa sibgoh. Karena dia masih dicelup oleh aulia-aulia itu.
dalam istilah tasawuf dia masih fana fi syekh. Bahkan dia mungkin masih fana fi rasul. Nah, yang paling murni adalah fana fillah. Fana fillah itu sigoh. Artinya apa? Dia sudah bisa meninggalkan Rasulullah. Dia sudah bisa meninggalkan wali-wali, syekh-syekh. Ingat, arti meninggalkan itu proses perjalanannya, tujuannya. Ya, kalau cara pakai cara Rasulullah. Ya, karena itu letak penghormatan kita, letak konsekuensi kita sebagai umat Kanjeng Nabi. Baik ya, demikian untuk bisa sibgoh syaratnya itu. Syaratnya harus bisa meniadakan hal-hal yang selain Allah. Baik, mudah-mudahan kita mau. Sudah saya ingatkan masih menjadi selain Allah itu bahaya. Alasannya macam-macam. Ya, itu kesiapan Anda. Saya tidak memaksakan itu budaya. Kalau selain Allah tidak akan berhasil. Nah, sebab kalau masih mendeli Muhammad, mendeli wali-wali, mendeli Rasulullah untuk tujuan. Karena Allah tidak mau diduakan dengan Rasulullah. Allah tidak mau diduakan dengan para wali. Ya, baik. Dan saya harap Anda paham maksud saya. Jangan dikira saya meninggalkan Rasulullah kemudian saya meninggalkan syariat. Oh, salah besar. Saya ini sangat menjunjung tinggi ajaran Rasulullah dan mengamalkan. Tapi tujuan saya adalah ke Allah karena itu ajarannya Rasulullah. Kalau Anda masih menggunakan Nur Muhammad, itu berarti Anda tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Kalau Nur Muhammad jadi tujuan. Kalau Anda masih percaya dengan syekh-syekh itu bisa mengantarkan ke Allah, berarti Anda tidak mengikuti ajaran Rasul, dan itu sama saja menghina Rasulullah. Kelihatannya Anda menjunjung tinggi, tapi Anda tidak mengamalkan apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah, bahwa kita harus meniadakan semua untuk ke Allah ini. La ilaha illallah itu nafi isbat itu ya. La ilaha illallah itu afdhalul dzikri fa'lam anahu dzikr. Kalau kamu tahu betul-betul sebaik-baik zikir itu ya meniadakan semua itu. Tapi kita masih ada syekh, masih ada Nur Muhammad, masih ada ini itu. Baik, mudah-mudahan manfaat. Bila itu walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.